Pada video ini kita akan lihat contoh-contoh lain untuk menentukan anti turunan. Jadi kita diminta untuk menentukan anti turunan dari fungsi X sama dengan X pangkat 5. Artinya kita harus mencari suatu fungsi yang kalau diturunkan hasilnya adalah X pangkat 5. Nah, kalau kita punya 1/6 X pangkat 6, X pangkat 6 itu turunannya 6X pangkat 5. Karena ini cuma ada X pangkat 5, maka 6-nya harus hilang, sehingga ini harus ada 1/6. Ditambah konstan karena ini tidak pengaruh, kalau diturunkan dia akan hilang. Kemudian untuk X pangkat min setengah, anti turunannya adalah 2X pangkat setengah. Kalau kita lihat X pangkat setengah itu kalau diturunkan menjadi setengah X pangkat min setengah. Tapi karena ini tidak ada setengahnya, maka harus hilang, jadi kita kalikan dengan 2. Lalu sin 2X, tentu cos 2X ya, tapi cos 2X kalau diturunkan itu adalah min sin 2X, 2X-nya diturunkan lagi 2. Jadi cos 2X kalau diturunkan sebetulnya min sin 2X min 2 kali sin 2X. Tapi karena ini cuma ada sin 2X, maka minnya harus di sini dan 2-nya harus hilang. Jadi ini dibagi 2, ditambah konstan. Lalu cos X per 2 sama, itu adalah kalau sin X per 2 saja diturunkan menjadi cos X per 2 dikali setengah. X per 2-nya kalau diturunkan jadi setengah, tapi karena ini setengahnya tidak ada, maka harus hilang, jadi kita kalikan dengan 2. Jangan lupa ditambah konstan selalu. Kemudian E pangkat min 3X, kalau E pangkat min 3X saja diturunkan menjadi E pangkat min 3X, tapi min 3X-nya diturunkan lagi jadi min 3. Tapi karena min 3-nya tidak ada, maka minnya pindah ke sini, 3-nya harus hilang, jadi harus dibagi 3. Ditambah konstan, jangan lupa. Nah, 2 pangkat X, kalau diturunkan 2 pangkat X itu adalah 2 pangkat X ln 2 ya. Karena ln 2-nya di sini tidak ada, maka harus hilang. Maka ini harus dibagi ln 2. Nah, secara umum jadi seperti apa? Kalau kita punya fungsinya X pangkat N, maka anti turunannya adalah 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 plus konstan. Jadi kita lihat ini X pangkat 5 turunannya, anti turunannya adalah 1/6 X pangkat 6 tambah konstan. Sin Kx seperti kita lihat nih, sin 2X turunan anti turunannya adalah min cos Kx per K ya, tambah konstan. Cos Kx turunannya adalah sin Kx seper K ditambah konstan. Sekant kuadrat, kita tahu bahwa yang turunannya sekant kuadrat adalah tangens, maka ini seper K tangens Kx tambah konstan. Yang turunannya kosekant kuadrat adalah kotangen, maka ini adalah yang turunannya min kosekant kuadrat adalah kotangen. Maka kalau fungsinya kosekant kuadrat, anti derivatifnya atau anti turunannya adalah min seper K kotangen Kx plus konstan. Kemudian yang turunnya sekant tangens adalah sekant, maka ini seper K sekant Kx. Yang turunannya kosekant kotangen, min sebetulnya ini adalah kosekant, maka minnya ada di sini, tambah konstan. Kemudian E pangkat Kx, kalau kita lihat ini anti turunannya adalah seper K E pangkat Kx. Kemudian kalau seper X, kita tahu yang turunannya seper X adalah ln X tambah konstan. Nah, kita ingat turunan dari arcus sinus adalah akar 1 min K kuadrat X kuadrat ya. Maka 1 min X kuadrat, maka ini anti turunannya adalah ada seper K-nya, seper K sin arcus sinus dari Kx. Kemudian yang plus X kuadrat itu tangens, arcus tangens, maka anti turunan dari ini adalah seper K arcus tangens Kx. Kemudian anti turunan dari 1/X akar K kuadrat X kuadrat min 1 itu adalah arcus sekant Kx tambah konstan. Persyaratannya Kx-nya harus lebih besar dari 1,
Dan terakhir, A pangkat KX anti turunannya adalah 1/K ini ya. A pangkat Jadi kalau kita lihat kembali, turunannya A pangkat KX, yang turunannya A pangkat KX itu adalah sebetulnya A pangkat KX turunannya adalah A pangkat KX juga kali ln A ya. Nah, karena di sini ln A-nya tidak ada, maka ini harus dibagi ln A, dan karena ada K-nya maka ada 1/K. Dengan syarat A-nya harus lebih besar sama dengan 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1.